Malaria sebenarnya bukanlah sebuah penyakit baru. Ini adalah penyakit lama yang disebabkan oleh parasit dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Gejalanya pun tak bisa dianggap sepele, mulai dari demam tinggi, menggigil hingga komplikasi serius yang mengancam nyawa. Meski sempat menurun di banyak wilayah, malaria kini kembali menunjukkan peningkatan. Faktor migrasi penduduk serta perubahan cuaca disebut menjadi pemicu utama meningkatnya penyebaran nyamuk pembawa malaria. Dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah penyakit ini menyebar lebih luas? Berikut pembahasannya hanya di Waktu Indonesia Sehat. Aku sedang berdebar Fit Family. Dok Cai tahu nggak suami aku tuh sekarang posisinya tuh di Timika, Papua. Iya, jadi dia lagi tugas di sana dan seminggu sekali dia itu sama semua ininya ya, satuannya itu harus minum obat malaria dan itu wajib. Oke. Dan aku nggak tahu ya kenapa, tapi dia tuh kayaknya ada kondisi yang takut relapse dok. Karena dulu waktu dia tugas di Afrika Selatan di Kongo itu pernah kena malaria. Gitu ya? Jadi mungkin nggak sih dok nanti kalau malaria itu kan berkaitan dengan kondisi geografis juga ya. Apalagi Betul. kan kalau Indonesia terkonsentrasi mungkin ada 95% menurut data itu konsentrasinya di Papua, tersebar Di Papua, kan di provinsi di gitu. negara tropis ya. Nah itu walaupun dia pernah kenanya udah lama banget nih dok, udah berapa tahun lalu, 5-6 tahun lalu, sekarang dia di Papua, ada kemungkinan kena nggak sih dok? Takut nih. Yang pasti penyakit infeksi itu banyak ya, disebabkan karena ada virus, ada bakteri, ada plasmodium, ada salmonella. Nah untuk malaria ini kan disebabkan karena plasmodium ya. Gigitan nyamuk namanya Anopheles. Oke. Nah, jadi kalau dikatakan bisa terjangkit lagi ya, itu bukan berarti penyakit itu ada. Berbeda dengan virus. Kalau virus itu dia nanti akan biasanya kalau kita sudah terkena infeksi yang disebabkan karena virus, virus itu tidak akan pernah hilang dalam tubuh kita. Berbeda dengan yang lain, plasmodium, salmonella ataupun bakteri itu bisa hilang. Jadi kalau kena lagi itu ya karena memang terkena gigitan nyamuk Anopheles lagi. Oh gitu. Iya. Jadi bukan karena dulu udah pernah kena, terus habis itu jadi sekarang itu ada relapse, jadi kena lagi. Bukan karena seperti kena itu. lagi, digigit Kena lagi digitnya nyamuk lagi. Pantesan dok itu seminggu sekali dok. Semuanya tiap hari Selasa ayo minum obat malaria. Minum obat. Semuanya harus aktif berkegiatan di luar, aktivitas fisik biar imunnya terjaga. Gitu. Betul. Jadi kalau bicara penyakit infeksi selalu dikaitkan dengan imunitas. Aduh gimana lagi ini? Apalagi dia masih lama ini di Papuanya, tapi ya udahlah ya Fit Family, namanya juga resiko ya kan. Fit Family tadi sedikit mengenai malaria yang sekarang ini bisa dibilang kita sama-sama orang Indonesia punya tujuannya Indonesia bebas malaria di tahun 2030 seperti apa yang dikatakan oleh Kementerian Kesehatan. Dan sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana penanganan, lalu bagaimana sebenarnya indikasi jika terkena malaria, dan apalagi sekarang kalau kita lihat jumlah kasus malaria di tahun 2025 mendekati 2026 awal kemarin itu tercatat meningkat 30%. Nah, sebanyak 95% dari total kasus nasional tersebut konsentrasinya ada di tanah Papua dan Indonesia Timur dong Cai. Langsung aja deh kalau gitu bersama saya Angie Ang dalam Wasiat Waktu Indonesia Sehat. Kita akan bahas mengenai malaria selengkapnya. Sudah dibahas sedikit oleh Dok Cai, dibuka sedikit. Dan sekarang kenapa harus di Indonesia Timur dok? Apakah karena cuacanya mendukung, rawa-rawanya apa sih dok sebenarnya? Ya, binatang seperti nyamuk ini kan menjadi penyebab ya. Jadi bukan nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria, tetapi plasmodium yang ada di dalam tubuh si nyamuk itu, darah nyamuk ini sendiri yang bisa menyebabkan penyakit tersebut terinfeksi dari satu orang ke orang lain. Nah kebetulan yang namanya nyamuk itu kan lebih suka di daerah-daerah lembab. Seperti ya di daerah Papua, di daerah Timur. Hutan-hutan yang lembab seperti itu. Berarti kalau di kota besar akan lebih sedikit? Kalau kota besar lebih kepada penyakit demam dengue atau demam berdarah. Gitu. Dengan nyamuk yang sama? Beda, kalau malaria itu kan disebabkan karena nyamuk Anopheles. Tapi kalau demam berdarah disebabkan oleh Aedes aegypti. Ada satu lagi kan? Apa yang nyamuk? Cikungunya. Cikungunya. Iya, cikungunya juga disebabkan karena Aedes aegypti.
Tapi bagaimana tubuh menerimanya terkena gigitannya tuh beda ya? Ya, betul seperti itu. Jadi kalau malaria itu gejalanya, nah ini yang paling penting buat fit family di rumah. Jadi kalau kita ada demam, ya harus dilihat nih demamnya ini seperti apa bentuknya. Artinya, contoh misalnya untuk malaria itu demamnya sangat tinggi, ya, lalu berkeringat dan ada menggigil. Oke, demam tinggi itu 40 sampai Iya, sangat tinggi. Berkeringat secara konsisten atau on off gitu? Iya, berkeringat secara konsisten. Oh. Seperti itu. Demamnya itu terusan atau kayak panas dingin gitu, Dok? Terus. Ya, berbeda dengan tipes misalnya, itu demamnya kan naik turun. Kayak kalau apa namanya? Malaria? Bukan, kalau yang demam berdarah. Demam berdarah? Itu seperti pelana kuda. Jadi dia tinggi sekali, kondisi akut, nanti dia turun. Nah, justru pada saat itulah terjadi kondisi yang justru harus diperhatikan. Biasanya dalam berapa hari kita bisa mencurigai bahwa demam yang kita rasakan ini adalah malaria? 3 yang hari. paling penting diperiksa. Kita jangan bermain-main dengan penyakit tersebut. Jadi artinya kalau kita menemukan keluarga kita ada demam yang tidak bisa turun-turun dengan obat-obat antipiretik, ya harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu yang pakai darah-darah gitu juga, Dok? Apanya? Tes darah. Oh iya, harus diperiksa dong, diperiksa darah ya untuk ditemukan adakah plasmodium di darah itu malaria. Aduh, aku kepikiran. Soalnya sebenarnya, Dok, dari beberapa kabupaten kota di Indonesia itu termasuk Jakarta ya. Jakarta tuh udah menyatakan bahwa tahun 2000 berapa belas gitu bebas malaria. Tapi ternyata kalau dari data penderita malaria ini wabahnya tuh masih ada, tapi udah bergeser nih makin lama makin ke timur. Betul. Yang semakin ke barat ini sudah deklarasi lah kota dan kabupatennya bebas malaria, tapi sempat menjadi wabah. Ya kan, Dok? Kenapa wabah ini tetap ada dan sepertinya Indonesia tuh sangat sulit? Bayangin, Dok. Indonesia bebas malaria 2030. Itu kan masih ada waktu 4 tahun ya dari sekarang. Penanganannya sepertinya harus seperti apa gitu, Dok? Yang paling penting kalau kita bicara penyakit infeksi ya, itu harus dilihat dari tadi dari wilayah ya, geografi. Kalau mereka yang hidup di daerah timur ya itu harus lebih waspada. Jadi kalau mau tinggal di sana ya apa sih yang harus menjadi kewaspadaannya? Kalau tidur pakai kelambu, kalau misalnya berpergian ataupun di tempat-tempat yang dicurigai di situ memang wabah malaria ya harus pakai lotion anti nyamuk seperti itu. Iya. Terus meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan nutrisi yang bagus, vitamin yang baik, seperti itu, olahraga, iya. Gitu, Anji. Dok Cai, pernah ada pasien malaria atau dugaan malaria? Ya, jadi kalau saya memang lebih konsentrasi menangani penyakit-penyakit degeneratif. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa mereka yang datang ke kami yang dengan penyakit infeksi, saya rujuk ke medis karena memang medis lebih tepat untuk menangani kasus-kasus akut atau penyakit infeksi. Oke. Iya. Andai kata ada pun penanganannya berarti karena menular. Harus dengan simptom. Menular. Menular secara langsung dari manusia ke manusia tidak, tapi dari gigitan nyamuk. Misalnya saya terkena penyakit malaria, lagi kondisi akut, lalu digigit nyamuk. Ya, nyamuk itu kan pasti membawa bakteri ya, plasmodium tadi dan gigit orang lain. Ya itu kan tertular. Jadi bukan secara langsung. Si nyamuknya ini? Iya, nyamuk. Berarti root cause-nya adalah kita membersihkan lingkungan kita dari sarang-sarang nyamuk. Yes, seperti itu. Apakah penyebaran dari nyamuk, apa tadi, Dok? Nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles dengan Aedes aegypti ini sama besarnya, Dok? Maksudnya gimana? Sama penyebarannya itu sama-sama besar wabah gitu. Dan pembersihannya juga sama-sama dari bak. Jadi kalau nyamuk Anopheles ini kan memang lebih suka ke tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang gelap ya, seperti hutan, rawa-rawa. Nah, seperti itu. Tapi kalau nyamuk Aedes aegypti itu nyamuk modern ya, nyamuk yang suka di kota-kota. Makanya pembersihannya juga yang di bak-bak, iya, genangan. Betul. Tapi apapun itu ya namanya nyamuk gitu ya kan, itu juga mengganggu pasti ya, yang tidak berbahaya aja mengganggu kalau nyamuk gatal-gatal ya, Dok ya. Makanya kita harus tetap menjaga bagaimana lingkungan kita, kebersihannya untuk kesehatan kita yang maksimal. Jangan kemana-mana, kami, Angie dan juga Dok Cai akan segera kembali di Waktu Indonesia Sehat untuk kembali membahas mengenai malaria. Hidup sehat, tonton Wasiat. Obat-obat yang dapat menghilangkan penyakit seperti infeksi dengan antibiotik, antivirus itu ya memang itu jatahnya
pengobatan medis. Tidak ada obat hari ini yang bisa membunuh virus. Yang ada dia hanya sekedar menidurkan virus itu. Oh, maaf dok. Apalagi cerita hari ini. Bentar dok, kita bahas nih banyak banget yang perlu dibahas. Selain raket nyamuk itu, kayak raket padel ya, itu kacamatanya keren banget. Wah iya dong. Fit Family, Kementerian Kesehatan merilis sebuah artikel bahwa ini untuk semangat kita juga ya. Malaria bisa dihentikan, ayo bertindak sekarang. Karena memang ini adalah upaya aktif yang tidak bisa dilakukan perorangan ya dok ya. Harus semuanya lingkungan. Betul, karena ini lingkungan ya, bicara lingkungan. Jadi lingkungan yang sehat ya tentunya akan mengurangi risiko terjangkitnya penyakit-penyakit seperti malaria, demam berdarah, atau chikungunya. Itu nanti step-stepnya dok, yang pertama digigit nih, terus dia langsung demam atau nggak enak badan dulu atau gimana? Iya, itu butuh proses antara 7-30 hari setelah digigit. Baru nanti ada tanda-tanda demam. Tidak langsung. Ya. Oke, 7-30 hari setelah digigit yes, baru demam-demam. Baru demam ya, seperti itu. Andai kata di tengah perjalanan menuju 1 minggu, kita aktif berolahraga dengan makan yang sehat, yang baik untuk imun kita, apakah itu langsung menggugurkan bakteri itu dok? Pengobatan holistik selalu melihat dari sisi imunitas, karena self healing itu lebih baik daripada pengobatan. Ya, jadi artinya tubuh kita ini diberkati oleh Allah, Tuhan, benteng pertahanan yang luar biasa yang namanya imun, daya tahan tubuh. Pada saat imun kita, daya tahan tubuh kita bagus, ya insya Allah penyakit-penyakit infeksi itu nggak akan ada dalam tubuh kita. Dengan pendekatan holistik kalau nggak salah ya dok ya. Aduh, demam berdarah dengue itu pakai apa? Daun jambu ya kalau nggak salah ya. Itu yang demam berdarah kalau nggak salah. Nah apakah malaria juga ada nih daun-daunan atau apa gitu? Saya selalu membagi penyakit itu menjadi 2, penyakit akut dan kronis ya. Untuk penyakit-penyakit akut atau penyakit infeksi jangan bermain-main, lebih baik datang ke rumah sakit untuk ditangani secara medis. Karena obat-obat yang dapat menghilangkan penyakit seperti infeksi dengan antibiotik, antivirus itu ya memang itu jatahnya pengobatan medis. Jadi memang nggak ada yang kayak daun-daunan atau apa gitu, atau memang itu hanya untuk imun ya? Itu untuk imun, ya seperti daun jambu itu untuk menaikkan trombosit. Tapi kan tidak menghilangkan atau tidak, bahkan tidak sakitnya itu. Oh iya, virusnya itu sendiri kan tidak akan hilang. Nah untuk malaria nggak ada tuh. Ini berarti apa sih? Malaria bisa. Malaria itu dengan, kalau dulu kan dengan tanaman kina ya. Ya. Seperti itu. Nah sekarang kan sudah ada dalam obat-obat yang sudah dibuat ya, seperti kloroquine Kementerian ya. Kesehatan bilang gitu juga. Pil kina merupakan obat untuk memerangi infeksi parasit. Di banyak tempat parasit Plasmodium sudah resisten terhadap kloroquine fosfat, sehingga bukan lagi merupakan pengobatan yang efektif. Loh kok bukan? Gimana ini maksudnya? Mungkin harus didukung juga ya dok ya? Iya, dengan pengobatan secara holistik, dengan vitamin, mineral, makanan yang bagus ya. Ya tentunya dengan obat-obat simptom untuk mengurangi gejala yang nampak. Nah, kalau vitamin-vitaminnya atau nutrisi yang spesifik dibutuhkan untuk penderita malaria ada nggak dok? Misalnya vitamin apa yang lebih dibanyakin gitu? Vitamin D3, magnesium, zinc, dan probiotik. Oke, D3, zinc, ya, magnesium, probiotik. Zinc dan probiotik. Tapi kalau malaria, setahu saya sih nggak ada vaksinnya. Lagi-lagi emang pengobatan ya dok ya? Iya, pengobatan yang baik. Berarti malaria ini penyakit seumur hidup? Bukan penyakit seumur hidup. Penyakit infeksi tidak ada seumur hidup. Kecuali memang virus ya. Virus itu tidak ada obat hari ini yang bisa membunuh virus. Yang ada dia hanya sekedar menidurkan virus itu. Maaf dok. Apalagi cerita hari ini. Bentar dok, kita bahas nih banyak banget yang perlu dibahas. Selain raket nyamuk itu, kayak raket padel ya, itu kacamatanya keren banget. Wah iya dong. Buat pencegah malaria kayak gini. Bentar, mukanya kayak capung. Bentar guys. Kok capung ngomongin malaria capung ya dok ya? Jadi kayak apa? Kayak nyamuk. Iya kayak nyamuk. Kamu lagi pura-pura jadi nyamuk. Gaya banget, apa sih? Mau ngapain? Pencegah malaria. Kan, kebetulan aja nih ada Dok Cai. Kan. Mau nanya juga sekalian nih, kayaknya jangan ketawa dulu. Tuh. Jangan dipakai kacamatanya. Iya jangan ketawa deh. Dok. Gimana? Perbedaannya, ini kan
penyakit malaria? Apakah tergantung sama orang tertentu? Apa tergantung imun tubuhnya? Bagaimana sih dok? Jadi penyakit yang disebabkan karena infeksi itu selalu berhubungan dengan imunitas daya tahan tubuh. Seperti itu. Jadi yang terbaik ya bagaimana caranya kita mempertahankan daya tahan tubuh kita tetap maksimal. Kalau imun kita lagi drop segala macam, kena tuh. Oh ya pasti. Jadi kalau pada saat lagi drop, imunnya lagi rendah, lalu terpapar tadi ya virus ataupun infeksi yang lain, bakteri atau plasmodium, ya pasti akan kena. Satu lagi nih dok, mumpung ada dokter nih, jadi dong dulu nih. Malaria sama malarindo apa bedanya dok? Nah itu tanya Enji, jangan tanya saya. Nah, Enji yang lagi malarindo tuh. Malarindo. Iya. Tahu LDM, tapi sebenarnya pertanyaan itu Apa? kalau lebih serius lagi harusnya lebih ke malaria, cikungunya sama demam berdarah Demam yang tadi. berdarah. Tahu nggak bedanya? Beda. Apa? Cikungunya, apa ya? Cikungunya. Malaria dulu deh. Kenapa tuh malaria selalu yang gigit tuh apa? Yang betina, Apolenes ya? Apa namanya? Anopeles. Anopeles. Iya. Iya. Yang cowok kemana tuh dok? Yang cowok di Nyamukin rumah. Dia Ngapain? jadi bapak rumah tangga. Selalu yang cewek tuh Iya. nyamuk tuh Emang itu Anopeles. bener Kang? Yang Iya benar. gigit itu? Iya Oh, karena kayaknya dia nggak betul. tahu. Oh, ini malaria? Malaria. Semua bukan hanya malaria. Semua gimana Semua sih? nyamuk. Enggak. Ih, dokter diajarin parah banget. Bener Nanti dok. tanya deh sama ada dokter yang keren nanti Makanya yang kok bisa selalu jelasin. yang gigit itu nyamuk cewek Anopeles. Nah, Yang iya. cowok kemana? Makanya cowok yang tapi nyamuk cowoknya. Jadi nyamuk yang suka gigit Ah. darah itu ya karena dia untuk perkembangbiakan gitu. Oh, makanya nular, Dok. Habis itu dia gigit lagi kok. Gigit lagi, betul. Aduh deh, jelasin aja sih kubunya demam berdarah sama malaria, tahu nggak? Balik lagi coba, jawab. Sama-sama nyamuk kayaknya sih, penyebab penyakit juga ya dok ya. Iya. Oh, tidak salah. Udah tahu itu aja sih. Udah, ya udah sana deh. Menurut aku udah deh. Bersih-bersih biar nggak banyak malaria. Coba dipencet. Tuk, tuk, tuk. Jangan setrum. Ada aja gebrakannya Kang Febi. Nggak tahu abis ini besok kita ketemu lagi nggak tahu pakai apa tuh dok. Emang dia menyesuaikan konsep obrolan Iya, kita tahu. betul. Ya anyway buat Fit Family yang dari tadi udah menyaksikan obrolan Angie bersama dengan Dok Chai ini penting banget ya untuk diresapi. Kenapa? Karena nyamuk itu hidupnya di sekeliling kita ya dok ya. Sadar kita nggak sadar kadang-kadang gigit nyamuk kita nggak tahu itu nyamuk itu yang berbahaya atau enggak. Tapi kalau seandainya lagi musim-musim tertentu musim hujan ya biasanya ya kan nyamuk itu cepat berkembang biak. Coba deh kalian itu benar-benar memperhatikan sekitar. Kalian perhatikan genangan-genangan air, bak-bak yang ada di rumah. Walaupun tadi Dok Chai Dibersihin bilang gitu ya. Iya dibersihin. iya, baknya. mesin cuci kan biasanya Betul. ada genangan airnya juga gitu. Walaupun ini ada yang bilang nyamuk modern atau nyamuk rawa, semuanya tetap aja nyamuk, tetap ada bakteri. Even bentol aja itu sebenarnya udah buat nggak nyaman. Sekali lagi ya, nah sekarang itu ada juga kalau Angie di rumah orang tua Dok, itu sukanya pakai tahu nggak Dok yang kayak diffuser yang ada wangi-wangiannya. Nah, ya. katanya tuh yang wangi-wangi kayak nyengat kayak lavender dan lain-lain. Iya, bunga Itu lavender bisa- itu iya memang kan? untuk mengusir serangga, nyamuk. nyamuk Betul. dan lain-lain. Itu efektif nggak Dok? efektif ya. Namun kembali lagi ya yang lebih penting diperhatikan adalah kebersihan lingkungan sih. Bisa didukung juga ya. Iya. Berarti ada wangi-wangian tertentu atau hanya wangian yang nyengat gitu yang Seperti lavender itu tidak disukai oleh serangga, terutama nyamuk, juga kecoa ya. Terus juga sereh. Oh, serai. Ya, iya sereh itu juga tidak disukai oleh serangga. Akan Seperti ngaruh itu. nggak sih serai sebagai wewangian untuk mengusir serangga dan nyamuk tapi diminum untuk imun gitu? Nyambung nggak? Nggak. Kalau tadi kan untuk mengusir, tapi kalau untuk sereh diminum itu ya lebih kepada untuk imunitas sih sebetulnya. Imunitas iya, ya. daya tahan tubuh. Lagi-lagi nih kita ke imunitas, mindset ya kan, healthy Mindset, iya, lifestyle betul. gitu kan. Semuanya itu adalah ada benang merahnya gitu Fit Family. Ya udah jangan kemana-mana dulu ya. Sebentar lagi Angie dan Dok Chai akan menyambut tamu kita hari ini yang akan membahas malaria dari sisi medis. Jadi tetap di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton wasiat. Mari kita sambut Dr. Muhammad Fardian Mahardika, dokter spesialis penyakit dalam yang sudah hadir di studio. Halo, Dokter Mada, apa nice to kabar? meet you. Nice to Halo have you dokter. Ketemu lagi, ayo silakan duduk. Jadi misalnya pekerja, pelancong, ataupun misalnya pelajar yang dari daerah endemis datang sudah membawa tadi parasitnya, si malaria tadi, Plasmodium, kemudian seperti itu. Itu kenapa bisa begitu? Tiap orang berbeda-beda ini. Ya, jadi satu memang tergantung dari tipe Plasmodiumnya.
Malaria, sebuah penyakit yang dibawa oleh nyamuk dan mengancam, sempat menjadi wabah di Indonesia. Bahkan sekarang kita punya tujuan bahwa membebaskan Indonesia dari malaria setidaknya di 2030. Ada daerah-daerah spesifik yang menjadi fokus utama pemerintahan Indonesia untuk lebih spesifik lagi memberantas malaria. Tapi sebenarnya malaria itu bisa mengancam siapa saja, di mana saja. Kita akan bahas dari sisi medisnya. Mari kita sambut Dr. Muhammad Fardian Mahardika, dokter spesialis penyakit dalam yang sudah hadir di studio. Halo, Dokter Mada, apa nice to kabar? meet you. Nice to Halo, have you back. Ketemu lagi, silakan duduk. Siap, terima kasih dokter Chan. Terima kasih. Dok, tapi sebenarnya si malaria ini berkaitan sama penyakit dalam atau tidak? Yes, benar, karena masuk dalam tata laksana di tropical infection. Apa itu? Di tropik infeksi, jadi subdivisi dari divisi penyakit dalam yang memang fokus pada penyakit-penyakit infeksi. Begitu. Tadi sudah sempat dijelaskan sama Dok Chai bahwa seperti apa penyebaran malaria gitu ya kan, daerah-daerah tertentu. Yes. Dari sisi medis ada yang mau ditambahkan nggak, Dok? Oke, kalau kita ngomongin masalah malaria pada dasarnya sih seperti yang sudah disampaikan oleh Dok Chai bahwa Indonesia itu sekarang peringkat ke-37, Dok. Dari seluruh dunia memang. Dan memang kalau misalnya kita ngomong di dunia sendiri itu 280 juta kasus dan kebanyakan memang di daerah Afrika. Kalau di Indonesia sendiri data dari Kemenkes tahun 2025 kemarin itu angkanya sekitar 700-an ribu. Dan memang terkonsentrasi di beberapa daerah endemis. Contoh seperti memang banyak di daerah Papua, kemudian di NTT dan di Maluku. Tapi sekarang beberapa strain ternyata sudah bergeser juga ke Sulawesi dan juga ke Kalimantan, Dok. Oh, mendekat Seperti ke itu. barat gitu, Benar. tengah dan barat. Jadi ada beberapa kasus yang memang ditemukan. Walaupun kemarin sudah banyak kabupaten kota yang declare bebas malaria, Yes. bisa kena juga sekarang. Benar, kebanyakan memang kasusnya adalah kasus import. Jadi seperti yang sudah disampaikan Dr. Chai, ketika kita mendiagnosa suatu malaria, kita memang harus melakukan anamnesa secara komprehensif. Salah satunya adalah riwayat berpergian di tempat endemis. Jadi kebanyakan kasus-kasus yang terjadi di Yogyakarta, di Jakarta, kemudian di daerah-daerah lain biasanya adalah kasus import. Jadi misalnya pekerja, pelancong, ataupun misalnya pelajar yang dari daerah endemis datang sudah membawa tadi parasitnya, si malaria tadi, Plasmodium, kemudian nyampe di Jakarta, baru tuh keluar gejalanya di situ, ditegakkan di situ. Apalagi tadi Dok Chai bilang itu baru kelihatan 7-30 hari ya, Dok. Yes, jadi memang kalau ngomongin masalah masa inkubasi dari malaria sendiri, dari Plasmodium itu sekitar 12 sampai bahkan 40 hari, Dok. Jadi kasusnya bisa jadi sudah digigit tapi inkubasinya bisa 40 hari afternya. Seperti itu. Itu kenapa bisa begitu? Tiap orang berbeda-beda Ya, jadi satu memang tergantung dari tipe Plasmodiumnya. Jadi kalau kita ngomongin masalah malaria memang ada 5 Plasmodium, Ada 5 ya? 5 parasit yang kita ketahui. Baca. Iya, benar. Jadi yang pertama adalah Plasmodium falciparum. Ini yang paling bahaya, Dok. bahaya, ya. Betul. Ini yang paling bahaya dan paling banyak memang ditemukan. Kemudian yang kedua adalah ada Plasmodium vivax dan juga ovale. Ya. Tadi yang juga sempat ditanyakan oleh Mbak Enji, kalau semisal sudah pernah kena relapse lagi itu gimana? Nah, biasanya strain ini nih, Yang strain Plasmodium itu ya. vivax Bisa dan juga begitu ya? ovale. Karena dia ada siklus hidup dari si Plasmodium tadi, dia yang tidur. Jadi ada jadi seperti hypnozoid. virus ya? Benar. Dia ada fase hypnozoid atau fase dorman atau tidur terlebih dahulu. Once imunitas turun tadi, muncul lagi dia. Itu yang vivax dan juga ovale. Kemudian yang keempat adalah malariae dari Plasmodium malariae, dan yang kelima adalah Plasmodium knowlesi. Ini biasanya memang dari primata tapi ternyata Dari juga kera bisa ya? betul, dan penularannya ternyata bisa ke manusia. Itu yang paling banyak mana? Yang tipe yang mana? Sekarang itu kalau kasus saya ketika di Cipto ya, Dok ya, ketika saya residen memang paling banyak adalah falciparum, tapi tidak jarang juga yang mix, Dok. Jadi biasanya memang dari gambaran darah tepinya ketemu nih si parasitnya tadi itu, si Plasmodiumnya ternyata gabungan antara falciparum sama malariae atau falciparum sama vivax seperti itu. Dan aku baca kok sampai ada yang kayak gagal ginjal. Betul Oh banget. ya, itu yang falciparum. Kok separah itu gitu? Maksudnya ini hanya gigitan nyamuk, bakteri. Aku pikir ya itu menyerang imun aja, tapi ternyata penyakit-penyakit lanjutannya sampai gagal ginjal dan maaf kematian kayak gitu. Seberbahaya itu ya? Yes, benar. Jadi kalau kita ngomongin masalah malaria, range dari spektrum dari penyakitnya luas sekali. Jadi kalau pertama kita harus tahu dulu siklus hidupnya si Plasmodium. Jadi tadi seperti yang udah disampaikan, nyamuk Anopheles betina, ini suka betina memang karena memang dia membutuhkan darah dari protein dari darah tersebut untuk berkembang biak, Mbak. Untuk menetaskan telur-telurnya juga.
Nah, dia memang senangnya menggigit itu di malam hari. Seperti itu. Ya lagi-lagi hubungannya dengan imunin. Betul, dan salah satunya memang dilihat dari imunitasnya juga. Tadi juga Dok Coy sempat bilang bahwa kayak yang D3, zinc, magnesium, probiotik itu membantu untuk melawan lah berarti ya Dok ya, melawan. Tapi spesifiknya ada nggak sih Dok obat yang tertentu nih untuk mungkin pengobatan deh, biar dia sembuh gitu? Oke, kalau kita ngomongin pengobatan, sekali lagi kita harus bandingkan ini pasien dalam malaria yang tanpa komplikasi atau dengan komplikasi. Once kita ngomongin dengan komplikasi, maka pengobatannya nggak bisa dengan oral, nggak bisa dengan obat minum, Mbak. Injek? Yes, injeksi dengan artesunat. Tapi kalau semisal ternyata orangnya tanpa komplikasi, ini kita bisa menggunakan dengan ACT ataupun DHP atau Primaquine. Jadi obat-obatan oral yang memang bisa eliminasi si Plasmodium ini. Cuman tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Enji, kalau semisal memang orang ini akan berpergian ke tempat-tempat endemis, maka ada yang disebut dengan kemoprofilaksis. Jadi obat-obatan yang memang dikonsumsi untuk mencegah penularan dari si malaria obat ini. Bentuknya? Obat. Bukan injek vaksin dan Bukan. lain-lain? Kalau di Indonesia sekarang kita menggunakan dengan doxycycline, itu dengan dosis 100 mg per hari, dikonsumsi 1-2 hari sebelum kita berangkat, selama kita di daerah endemis, sampai ketika udah balik nih, 4 minggu setelahnya kita harus konsumsi. Tiap hari itu? Tiap hari. Oh, oke. Begitu. Baiklah Dok, terima kasih penjelasannya. Bukan cuma Angie aja yang punya banyak pertanyaan mengenai malaria, Fit Family juga sudah mengirimkan pertanyaannya. Mari kita lihat Dok sama-sama, ini pertanyaan pertama. Halo Dok, mau nanya nih, kalau nyamuk malaria itu ada di mana aja sih Dok? Soalnya saya tuh kebetulan kegiatan sehari-harinya tuh naik gunung terus nih Dok. Takutnya tuh nyamuk malaria itu ada di gunung, makanya pengen nanya nih Dok. Terima kasih Dok. Oh iya juga ya, dari tadi dibahas bahwa nyamuk ini banyaknya itu di rawa-rawa gitu ya Dok ya. Daerah dengan endemitas tinggi, tapi gunung itu termasuk nggak Dok? Termasuk. Jadi memang daerah Papua kan memang banyak hutan dan banyak pegunungan ya Dok ya. Jadi memang khasnya si Anopheles ini senangnya yang pertama adalah di air yang bersih. Jadi dia senang malah yang bersih, yang di rawa-rawa, kemudian di danau, kemudian di genangan-genangan air bersih yang ada di hutan, itu dia memang senang seperti itu. Jadi memang kebanyakan memang ada di hutan-hutan dan di genangan-genangan air bersih. Berarti lingkungannya yang lembab ya pastinya. Betul Dok. Kalau pantai berarti nggak? Not likely sih, nggak Not likely ya. Betul. Berarti fokusnya ke gunung, danau, rawa yang banyak pohon dan banyak airnya juga. Air tawar. Iya, air tawar ya. Bersih. Air Betul, tawar. Tindakan betul. preventifnya seperti apa Dok nanti? Oke, kalau misalnya tindakan preventifnya yang pertama jelas kita harus, kalau mengicu dari WHO, kita memang kalau ngomongin vaksin Dok, sekarang memang dari WHO sendiri ada vaksin Dok. Oh gitu. Betul. Sudah ada? Ada, tapi vaksinnya memang tidak dipukul rata ke semuanya. Kalau rekomendasinya WHO sekarang digunakan untuk anak-anak. Jadi sekarang ada 2 vaksin yang memang sudah WHO approve untuk mencegah malaria ini teruntuk anak-anak dengan 4 dosis dan dimulai ketika anaknya usia lebih dari 5 bulan. Ketika anak tersebut di daerah endemis. Tapi untuk dewasa saat ini memang tidak diindikasikan Dok. Jadi dari WHO lebih memang merekomendasikan pencegahan-pencegahan yang sifatnya seperti yang sudah Dok Cai tadi bilang. Yang pertama adalah dari pencegahan diri sendiri. Jadi kalau semisal malam hari ya pakai repelen. Kemudian kalau misalnya tidur pakai kelambu yang ada insektisidanya. Kemudian membersihkan genangan-genangan. Kemudian melakukan pembersihan lingkungan. Ya seperti itu deh. Nah kalau naik gunung kayak Masnya tadi? Kalau naik gunung seperti itu, maka yang harus disarankan adalah 1, ketika tidur gunakan kelambu tadi. Kemudian yang kedua, repelen jangan dilupakan. Jangan skip ya. Betul. Terus bawa wangi-wangian bisa juga ya Dok? Benar. Obat nyamuk? Oh iya. Kalau Ya, boleh. Jadi di salah satu pencegahannya adalah dengan menggunakan penyemprotan secara berkala. Dengan tadi, kenapa akhirnya beberapa wewangian itu memang tidak disukai ya, seperti Dr. Cai bilang bahwa ada seperti serai, kemudian lavender, eukaliptus, gitu-gitu tuh nggak disenengin sama nyamuk. Jadi memang kita harus melakukan semprot itu secara rutin juga. Terutama kalau tadi Masnya senang naik gunung. Dibawa aja ya kayak serai gitu geprek. Iya, Nggak, ditaruh situ gitu. Langsung sana deh tuh nyamuk. Oke, selanjutnya kita akan lihat Boleh. pertanyaan. Kita simak yang kedua. Halo Dok, kita kan orang kota ya. Kita perlu nggak sih aware sama malaria? Terima kasih Dok.
Aku wakilkan dok, mau di kota, mau di desa, mau di gunung, kita semuanya harus aware sama kesehatan. Betul ya kan? sekali. Nah, apalagi sekarang udah sempat ada wabah gitu ya kan. Sekali lagi walaupun Indonesia ini udah declare beberapa kabupaten kota bahwa bebas malaria, bukan nggak mungkin, apalagi yang tadi ada transmigrasi bawaan-bawaan gitu. Betul. Ya, dok ya. Kasusnya kasus impor jatuh. Yes, terus kalian aja deh diyakinkan lagi mbaknya Yes. tadi. Jadi pada dasarnya kasusnya baik itu di perkotaan atau di perdesaan semuanya sama. Tapi memang kalau misalnya tadi Mbak Angie sempat mention, Indonesia itu hampir 80% daerahnya sudah memang declare bahwa bebas malaria. Iya, betul. Nah, cuman yang tidak bisa kita hindari adalah ketika sudah ada perpindahan penduduk ini tadi dok. Jadi kasus-kasus impor ini juga akan datang, dan once itu terjadi ya memang akhirnya pencegahan dari kita sendiri yang bisa kita lakukan untuk melindungi kita dari penularan dari malaria. Ya, pokoknya kita harus stop spreading the toxic gitu Yes. ya dok ya. Oke, jangan kemana-mana dulu Fit Family. Pastinya Angie bersama dengan dokter-dokter di sini akan kembali membahas lagi mengenai malaria. Kalau kalian tiba-tiba punya pertanyaan, coba aja tulis-tulis di kolom komentar. Sesaat lagi tetaplah di Waktu Indonesia Sehat, Hidup Sehat, tonton Wasiat. Kita juga mensosialisasikan bagaimana pentingnya dilakukan vaksin pada anak-anak, terutama bayi-bayi yang memang di daerah endemis. Oh, ini vaksin udah berlaku maksudnya? Dari WHO sudah mendeklar bahwa ini approve dan boleh dilaksanakan, cuman di Indonesia pada beberapa tempat saja yang baru dilaksanakan. Ya, semua makanan yang sehat ya dari unsur makro dan mikronya harus diperhatikan. Jadi kita bicara penyakit apapun itu ya selalu berhubungan dengan Makan. mind, body and soul. Makhluk kecil tapi nggak bisa dianggap sepele karena gigitannya ternyata bisa membawa dampak negatif ke kehidupan kita sebagai manusia. Kita membahas mengenai malaria, kita harus mewaspadai gigitan nyamuk ini, jangan disepelekan bersama dengan Dokter Fardian dan juga dengan Dokter Cahyono. Hari ini di Wasiat langsung aja kita lanjutkan lagi pembicaraan mengenai malaria, Dokter Fardian. Nah, sekarang ini kasusnya kan sekarang meningkat ya dok ya. Walaupun udah banyak yang tadi dokter bilang 80% Indonesia udah declare bebas malaria, tapi secara data itu meningkat. Lalu dari tenaga kesehatan, dari dokter-dokter khususnya, adakah sudah pembicaraan untuk membantu Indonesia bebas malaria 2030? Jelas, jadi satu kasusnya ini semakin banyak. Jadi kalau kita tadi ngomongin masalah obat, katakanlah itu sudah ada banyak perkembangannya. Jadi kayak kemoprofilaksis yang tadi ketika ingin datang ke daerah tertentu, Indonesia masih adanya doxycycline nih. Tapi ternyata ada beberapa obat baru yang ternyata mungkin memiliki efektivitas yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mensosialisasikan bagaimana pentingnya dilakukan vaksin pada anak-anak, terutama bayi-bayi yang memang di daerah endemis. Oh, ini vaksin udah berlaku maksudnya? Dari WHO sudah declare bahwa ini approve dan boleh dilaksanakan, cuman di Indonesia pada beberapa tempat saja yang baru dilaksanakan. Oh, begitu. Kayak di timur. Rata-rata memang di daerah endemis. Tapi udah ada ya dok, Betul. berarti ya. Dan itu dengan dosis 4 kali dilakukan sekali seumur hidup. Lebih dari dosis 4 kali dosis dengan ketika usianya lebih dari 5 bulan, dan pada dasarnya vaksin itu hanya perlindungan parsial aja. Jadi kita tadi aja kenal nih, strainnya ada, tipenya aja ada 5 nih plasmodiumnya. Somehow itu bisa jadi nih tahun ini nih yang gigit adalah Plasmodium falciparum, tahun depannya Vivax, tahun depannya Ovale, bisa dong. Nolesi kemudian yang menggigit bisa dong. Jadi perlindungannya nggak ada yang namanya perlindungan secara menyeluruh. Jadi kadang-kadang memang orang-orang yang memang sudah tinggal di daerah endemis, kadang-kadang itu mereka tertularnya atau kena infeksinya ini berkali-kali. Jadi tingkat keparahannya itu tidak sesevere orang yang baru pertama kali kena dok. Jadi sudah ada antibodinya, sudah ada imunitas di dalam tubuhnya yang sudah bisa menekan tingkat keparahannya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang itu akan terinfeksi beberapa kali dengan strain yang berbeda juga. Oke, baiklah Dokter Fardian, terima kasih. Sekarang tim juga sudah merangkum yang berseliweran di media sosial nih mengenai malaria. Coba kita simak sama-sama ya. Ini dia Fit Family. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu.
tadi ngelihat tayangannya dok, ada kata-kata dari istri Om Tentara tadi yang semoga ini malaria terakhir. Berarti kan bukan. Betul, bukan yang pertama. Iya Benar. kan? Kok bisa gitu? Aku jadi worry nih dok. Satu tadi yang kita bahas, strainnya ada 5. Jadi bisa jadi infeksinya dengan strain yang berbeda. 2 bisa jadi dia dengan strain yang sama tapi relapse sifatnya. Seperti yang kedua kita bahas tadi Plasmodium vivax dan juga ovale itu ada fase dormannya. Ya, Jadi boboknya fase dia. boboknya dia once imunitas kita turun relapse lagi. Itu bisa. Seperti Ada yang itu bisa sih. menjamin nggak bahwa nggak akan kena lagi nih dengan obat-obatan tertentu? Enggak juga ya. Jadi tetap aja akhirnya pencegahan secara komprehensif dan holistik itu perlu dilakukan. Kayak begitu sih Mbak. Jadi dari medis sama holistik yang dok Cai bilang tadi ya dok ya. Kalau obat-obatannya sudah ada, berarti pendekatan holistiknya dari apa? Ada makanan? Ya, semua makanan yang sehat ya dari unsur makro dan mikronya harus diperhatikan. Jadi kita bicara penyakit apapun itu ya selalu berhubungan dengan Makanan. mind, body and soul. Wah, aku udah holistik sejati nih. Tapi ada juga nih yang kayaknya menyenggol holistik. Mau lihat nggak? Coba-coba kita lihat yang ini. Fakta atau mitos? Daun pepaya di jus. Pahit banget tuh. Tapi katanya Sebentar. Itu bukan holistik loh. Itu traditional medicine. beda. Holistic integrated medicine itu menggabungkan antara medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Oke. Jadi kita mengkawinkan. Ya, holistik tidak menggantikan medis, dia melengkapi yang tidak ada di medis. Mendukung. Tapi kalau yang tadi tadi adalah tradisional medicine. Apakah itu mitos atau fakta? Bukan untuk mengobati, tapi kembali lagi untuk pencegahan preventif dan suportif. Berarti si daun pepaya yang pengolahannya Preventif dan terserah. suportif. Ya namanya juga obat-obatan tradisional Iya. ya kan. Mungkin kita makan lalapan aja bisa kali ya karena kan sama-sama. Atau harus di jus, nggak tahu juga. Balik lagi kan namanya pengobatan tradisional itu biasanya di daerah tertentu itu Diyakini. turun-temurun Betul. gitu Iya. kan. Diyakini ya nggak ada salahnya. Tapi sekali lagi yang namanya udah mengancam nyawa seperti ini ada baiknya ya konsultasi ke ahlinya gitu ya kan. Sekarang ini salah satunya di kota Yogyakarta. Yogyakarta itu sudah dinyatakan bebas dari malaria. Bukan hanya di Yogyakarta sih, Jakarta bahkan Jawa Barat itu juga udah dinyatakan bebas oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kalau kita kembali kemarin di awal Mei lah ya, itu tuh ada juga 30 kasus. Mungkin seperti yang tadi dokter bilang Ya, ya. import ada ya. import ya kan, apalagi Yogyakarta ya Betul. kan. Banyak orang datang berkunjung, wisata gitu kan. wisata. Jakarta mungkin iya juga, tapi balik lagi 7 sampai 40 hari belum kelihatan. Amit-amit ada, harus gimana nih dok? Early detection dan juga spesifik. Begitu sih Mbak. Paling minimal upaya apa yang bisa kita lakukan untuk kasus malaria dari yang 5 tadi yang paling ringan itu dok? Kalau pada dasarnya pencegahannya sama yang seperti sudah kita bahas ya. Upaya yang bisa kita lakukan adalah proteksi ketika kita akan berkunjung ke daerah endemis. Dan ketika kita memang sudah mengetahui orang pulang dari endemis dan mengalami gejala-gejala tersebut, langsung aja dibawa ke dokter. Oh, kalau dari dokter gitu ada nggak sih kayak sosialisasi mengenai penyakit malaria ke mungkin ke warga yang ada di sekitar? Of course. Itu ada ya? Ada. Kayak gimana? Jadi secara rutin biasanya kita dokter-dokter akan melakukan edukasi-edukasi seperti yang saat ini kita lakukan di Waktu Indonesia Sehat. Ini edukasi-edukasi yang pada dasarnya mensosialisasikan secara luas bahwa malaria tetap ada, gejalanya seperti ini, bedakan dengan dengue ataupun chikungunya, kemudian cara diagnosanya seperti apa dan kenapa akhirnya malaria ini bisa menjadi satu penyakit yang bisa mengancam nyawa juga. Kalau yang dengue itu kalau nggak salah kan pemerintah juga ada yang basmi jentik nyamuk kalau nggak Betul, salah ya datang-datang gitu ke permukiman padat penduduk. Nggak tahu deh kalau malaria ada nggak sih dok merangkul dari tenaga kesehatan gitu? Ada, jelas. Jadi karena di daerah-daerah endemis tadi memang angkanya cukup tinggi, akhirnya memang pemerintah membuat beberapa program yang spesifik di sana. Bahkan sekarang programnya bukan hanya lagi preventif yang tadi seperti pembagian kelambu, repellent dan lain sebagainya, fogging dan lain sebagainya. Bahkan sampai ada rekayasa si vektornya. Ingat bahwa vektornya ini kan si nyamuknya nih. Nyamuknya ini kan berarti kan ketika dia menggigit dia akan berkembang biak nih. Harapannya adalah ketika si nyamuk ini dibikin tidak bisa berkembang biak, maka
vektornya akan berkurang, penularannya juga ikut berkurang. Itu ada upaya rekayasa? Ada. Hanya berlaku di malaria? Dengue juga seperti di itu. nyamuk-nyamuk Dengue, tadi Aedes aegypti dan juga albopictus udah mulai dilakukan rekayasa pada vektornya juga. Kasarnya pemandulan nyamuk. Iya, pada dasarnya seperti itu. Biar tidak berkembang lebih ini gitu ya kan. Terus nanti dari tenaga kesehatan secara medis bagaimana bekerja sama dengan pendekatan holistik misalkan seperti Dok Chai ini untuk memerangi malaria, Dok? Kalau penyakit infeksi lebih baik medis menurut saya. Memang lebih baik medis? Iya, itu lebih tepat ditangani secara medis. Oh, karena langsung ngambil darah, langsung dilihat, itu kan harus parasit dilihat, dan harus lain-lain. dievaluasi juga karena tadi ya kita bilang bahwa si malaria ini tuh bisa berkumpul bikin pengentalan tadi dan akhirnya nyumbet kemana-mana nih. Jadi tiba-tiba nanti drop tuh fungsi ginjalnya, kemudian tiba-tiba sesak tuh saturasinya turun, tiba-tiba jadinya shock nih, tensinya juga ikut turun kayak begitu-gitu. Dok, ini ada pertanyaan menarik, Dok. Boleh, Dok, silakan. Ya, penyakit malaria lebih banyak di daerah endemi di Indonesia Timur ya. Apakah yang terkena penyakit malaria ini mereka-mereka yang pendatang di sana atau penduduk lokal? Kalau saya lihat kok justru lebih banyak pendatang ya yang di sana. Itu kenapa? Kenapa kalau penduduk lokal itu lebih imun terhadap malaria itu sendiri? Oke. Jadi sel T memorinya ini sudah siap di depan untuk menghadang si Plasmodium tadi. Antibodi bekerja aja pada umur. Iya, betul. Betul. Tinggal gimana kita maintain untuk gaya hidup yang lebih sehat gitu ya kan. Apa yang Imunitasnya asupan tinggi. kita, we are what we eat gitu ya kan. Dan selanjutnya terima kasih banyak ini Dokter Fadion udah datang ke sini, udah cerita-cerita memberikan pandangan sudut pandang medis. Langsung aja ini apa yang mau disampaikan kepada Fit Family mengenai penyakit malaria. Oke, kalau dari penyakit malaria, satu kenali terlebih dahulu gejalanya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, mulai dari demam tinggi, menggigil, bahkan sampai penurunan kesadaran dan anemia berat. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif seperti gunakan kelambu, kemudian bersihkan genangan-genangan air, dan juga gunakan repelen secara berkala. Dan yang ketiga, tetap yuk kita bantu pemerintah untuk program eliminasi malaria secara global. Thank you so much. Menuju Indonesia Bebas Malaria 2030. Namun sampai saat ini malaria memang menjadi salah satu penyakit yang sangat harus diwaspadai. Dengan penanganan yang tepat, pola hidup yang sehat, dan juga kesadaran pastinya ya. Bagaimana kita jaga lingkungan, pastinya membuat malaria ini pastilah ini dapat dicegah, bahkan dapat dikendalikan, dihindari. Tapi kunci utamanya adalah apa? Kepedulian. Dari apa? Melindungi diri sendiri dulu. Lalu kebersihan lingkungan sekitar, dan pastinya paham dulu nih bahwa gejalanya seperti apa, penanganan selanjutnya seperti apa. Karena menjaga kesehatan bukan tentang tanggung jawab medis aja, tapi kita ya juga harus sama-sama menjaga diri kita sendiri lah. Jangan kemana-mana dulu, nanti Angie akan kembali dengan apa? Dengan tips sehat ala Dok Chai untuk ya menyenggol-nyenggol tentang malaria. Apa dia? Daripada penasaran, stay tune. Jangan kemana-mana, waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton wasiat segera kembali untuk kamu. Di sini saya perlu tekankan bahwa bahan-bahan ini bukan untuk mengobati penyakit malaria, tapi sebagai preventif dan suportif. Tetap harus pengobatannya secara medis dengan obat-obat yang spesifik untuk penyakit tersebut. Yang tadi udah kita bahas semua itu kan. Nah, ada apa di sini? Ada banyak bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah meniran. Kita tahu bahwa daun meniran ini dapat meningkatkan imunitas daya tahan tubuh. Lalu ada serai, ada jahe, ada temulawak. Ini apa Inji? Kunyit, ya, kurkumin. Jadi bahannya mengandung enzim kurkumin yang bagus sekali untuk antibodi, lagi-lagi untuk daya tahan tubuh. Dok Chai hari ini menyenggol soal malaria. Tapi apakah ini pengobatan ataukah untuk pemulihan? Biarkan Dok Chai yang menjawabnya. Baik, Angie. Jadi seperti episode sebelumnya, ini adalah bahan-bahan alami yang mudah sekali dicari di sekitar kita. Di sini saya perlu tekankan bahwa bahan-bahan ini bukan untuk mengobati penyakit malaria, tapi sebagai preventif dan suportif. Tetap harus pengobatannya secara medis dengan obat-obat yang spesifik untuk penyakit tersebut. Yang tadi udah kita bahas semua itu kan.
Nah, ada apa di sini? Ada banyak bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah meniran. Kita tahu bahwa daun meniran ini dapat meningkatkan imunitas daya tahan tubuh. Lalu ada sereh, ada jahe, ada temulawak. Ini apa, Inji? Kunyit, ya, kurkumin. Jadi bahannya mengandung enzim kurkumin yang bagus sekali untuk antibody, lagi-lagi untuk daya tahan tubuh. Lalu ada sambiloto sebagai antibiotik alami dan Madu buat pemanis alaminya. Iya, tapi jangan ditambahin di depannya. Iya, dokter tidak lagi itu tahu nggak Fit Family apa maksudnya? Di madu, gitu loh. Anyway, ini kapan sih baiknya kita minum ini, Dok? Maksudnya apakah saat benar-benar sakit atau pas lagi demam-demam gitu? Iya, jadi pada saat kita sudah mulai tidak enak badan, demam, greges, bahasanya apa? Greges-greges. Yang greges. Ini boleh pakai ini, tapi kalau sudah pada fase yang akut, yang sudah demamnya itu tidak terkontrol, ya itu harus segera ke rumah sakit. Baik, jadi kalau misalnya nih, Dok, aduh greges banget, belum tentu malaria, tapi belum tentu boleh malaria, boleh minum ini. Oh, Iya. oke, baiklah. Dan tentunya harus dipantau terus demamnya seperti apa. Ya, kalau sudah demam tinggi, lalu ada apa tadi, menggigil, terus keringat, itu harus segera ke rumah sakit. Oke. Jangan main-main dengan penyakit infeksi. Tuh, dengerin Fit Family. Dan seperti biasa, kalau udah menjelaskan bahan-bahan, koreksi kalau salah ya, Dok ya. Jadi ini nanti semuanya akan yang mana dulu ya? Yang direbus ya? Jadi bahan-bahan seperti kunyit, terus temulawak, jahe, sereh digeprek dulu. Semuanya yang kayak gini digeprek dulu. Oke. Ya, dikupas, dibersihkan, ya. Terus dicampur semua bahan setelah digeprek. Langsung habis itu? Seperti biasa direbus dengan api yang sedang-sedang saja, gitu. Dan gitu ya kan? Tempat yang bukan stainless, tapi kalau bisa kaca, ya kan? Sehari 2 kali? Sehari 2 kali, kurang lebih sekitar 350 cc pagi dan sore hari. 350 cc itu kalau gelas belimbing. Gelas biasa ya? Gelas belimbing. Anak-anak juga segitu minumnya? Oh enggak, nah anak-anak lebih sedikit lagi. Jadi setengah gelas, tapi untuk anak-anak aman, bisa aman boleh diminum. Ya. Cuman kan ini kalau ngelihat bahan-bahannya mungkin anak-anak tidak familiar dengan rasa dan juga wangian kayak karena ada sambiloto pahit sekali. Nah, gimana tuh caranya? Apakah boleh madunya diperbanyak kalau buat anak-anak, Dok? Untuk sambiloto mungkin sedikitin ya, karena juga dapat menurunkan gula darah. Hati-hati buat mereka yang ada hipoglikemi. Sambiloto ini sangat cepat untuk nurunin gula darah. Jadi berbahaya. Sedikit aja. Kalau boleh dikira-kira, Dok, seberapa maksimalnya? Ya sejumput aja. Sejumput aja dibandingkan dengan yang lain yang satu ruas. Iya. Tapi ini ada batasan anak-anak nggak? Misalnya anak-anak yang umur batita atau balita? Iya, kalau yang balita lebih baik langsung dibawa rumah sakit. Oh, jadinya kalau dia balita gitu ya kan, itu langsung dibawa aja untuk tindakan medis. Betul. Jangan sampai apa yang kita berikan, kita konsumsi mungkin tidak sesuai takarannya dan memperparah atau anak-anaknya nolak ya, Dok ya. Betul. Karena rasanya, aromanya, karena balik lagi namanya anak-anak masih ngikut apa yang orang tua bilang, masih nggak tahu gitu gimana. Tapi ingat, jangan panik. Yang penting kita harus peka, apalagi untuk orang tua yang anaknya ada gejala-gejala malaria. Tapi semoga dewasa, anak-anak semuanya kita akan menuju Indonesia bebas malaria 2030. Iya. Kan ini kan Angie tidak ada gejala ya. Jadi apakah harus diminum? Karena udah ada hint tadi kalau ini pahit sekali. Kalau mau nyoba silahkan. Aduh, jawabannya mau nyoba lagi, ya Allah, ya udahlah. Sedikit. Yang namanya ramuan tradisional kan tidak harus kita sakit dulu. Ini fungsinya banyak sekali, bukan hanya untuk infeksi. Ya, apa kata Dok Cha itu benar banget. Jadinya untuk menikmati ramuan-ramuan seperti ini kan tujuannya untuk imunitas kita terjaga, daya tahan tubuh itu terjaga. Jadi tidak harus menunggu sakit dulu. Ya mungkin nanti bisa di mix and match kali ya. Kayaknya hari ini minum yang apa, besok yang apa. Karena yang namanya alami itu tidak menyakiti biasanya. Kecuali memang ini ada yang pahit-pahit, ya nggak apa-apa, kita tambahin madu ya. Oke Dok Cha, sini. Nah, baiklah, setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi tentunya Angie akan menghadirkan bersama dengan Dok Cha ini narasumber-narasumber dan juga tema-tema kesehatan lainnya yang berbeda-beda. Kalau Fit Family memiliki pertanyaan seputar penyakit-penyakit tertentu, boleh juga tulis di kolom komentar, di Instagram Garuda TV boleh, di Angie boleh, di Dok Cha boleh. Yang pastinya kita ketemu lagi. Jangan lupa setiap weekend, Sabtu dan juga Minggu jam 9 pagi, Angie Ang dan juga Dr. Cahyono akan hadir untuk Anda dalam Waksiat Waktu Indonesia Sehat. Angie Ang signing out. Bye. Cheers.